Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang gimana sih cara kita bisa membeli barang dengan gratis. Ya, jadi ini merupakan salah satu life hack ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, baru-baru ini aku baru melakukan suatu pembelian besar, yaitu aku baru mengganti HP ku. Nah jadi sebenarnya HP yang aku gunakan ini merupakan HP lama banget ya, udah HP tua banget, ini udah sekitar 5 tahun, makanya akhirnya aku memutuskan untuk mengganti HP aku. Jadi aku baru beli HP baru. Nah jadi di video kali ini aku pengen ngasih tahu gimana sih cara aku bisa mendapatkan HP ini dengan gratis ya teman-teman. Tapi tentu aja aku perlu warning, ini bukan cara ilegal, bukan seperti penggelapan, bukan nyolong, bukan merampok, atau bukan apapun. Tapi cara yang kita gunakan adalah dengan berinvestasi, seperti yang sering aku bahas di channel ini ya. Nah, jadi sebenarnya aku pribadi adalah tipe orang yang jarang banget ganti HP. Aku jarang beli banyak hal, biasanya aku hanya membeli barang jika aku bener-bener udah memerlukannya. Jadi ini nggak cuma berlaku buat HP ku ini karena kebetulan emang udah tua juga ya teman. Tapi dalam hal lain juga aku selalu menahan untuk melakukan pembelian. Contohnya aja aku masih pakai baju yang mungkin aku beli tahun 2013, aku masih pakai sepatu yang aku beli 2016, aku masih gak ganti laptop udah sampai 5 tahun. Dan HP ini aku belinya udah 2017 ya teman. Kalau dihitung itu udah 5 tahun, HP ini udah menemani aku selama 5 tahun. Udah membantu aku mencetak lumayan banyak uang dari HP ini ya teman. Nah, kenapa aku sangat strict dalam hal seperti itu? Ini karena sesuai dengan prinsip awal yang aku selalu anut dan aku sering banget bahas di channel ini. Yaitu, aku kebanyakan menggunakan uangku untuk investasi teman-teman, dimana uangku aku manfaatkan untuk menghasilkan uang lagi. Jadi uangku nggak aku pakai buat hal yang nggak penting ya teman. Di channel ini aku selalu menekankan pada kebiasaan kita untuk berinvestasi. Namanya aja udah investor habit, yaitu habits atau kebiasaan kita untuk berinvestasi. Nah bahkan teman-teman, sebelumnya dulu pas aku mau melakukan pembelian komputer, aku sempat menunda selama lumayan lama juga. Aku sempat waktu itu menunda selama 2 tahun. Jadi sebenarnya dari awal nih uang aku udah cukup buat ganti komputer, tapi aku nggak ganti komputer tersebut. Apa yang aku lakukan? Aku menginvestasikan uang tersebut. Uang tersebut aku investasikan selama bertahun-tahun sampai menghasilkan passive income yang jauh lebih besar. Baru dari hasil passive income tersebut, aku gunakan untuk membeli komputer tersebut. Jadi aku masih ingat waktu itu komputerku harganya tuh 11 juta ya teman-teman. Aku pengen beli suatu komputer ini juga value item, dimana kalau di Indo harganya sekitar 20-an juta karena speknya lumayan tinggi. Tapi di China aku bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah. Udah aku membelinya value item, aku membelinya di saat terdiskon. Kemudian aku membeli menggunakan passive income gue teman-teman. Jadi waktu itu aku masih ingat, waktu itu sekitar beberapa tahun lalu aku punya uang 300 juta. Nah dari 300 juta itu aku investasikan. Kalau misal kita investasi 300 juta, mungkin per tahun kan katakan kalau kita ngasilin 10% aja. Berarti kita udah per tahun dapetin 30 juta. Nah uang itu aku invest selama bertahun-tahun, selama 2 tahun sampai menghasilkan passive income. Baru dari passive income tersebut aku gunakan untuk membeli komputerku yang sekarang ini ya teman-teman. Nah hal ini merupakan hal yang sama. Jadi saat aku membeli HP ini, aku membeli HP ini di harga yang terdiskon. Terus HP yang aku beli merupakan HP yang value item ya teman-teman, dimana ini merupakan HP flagship killer. Jadi HP ini kalau misalnya di brand lain itu harganya mungkin bisa sekitar 7 atau 8 juta. Cuman ini di spek yang sama, aku bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, jadi HP yang aku beli ini adalah Realme GT Neo ya, teman-teman. Ya, di sini kalau misalnya kita cek di Tokopedia, harganya tuh sekitar 6,9 juta, 7,499 juta, 7,4 juta. Tapi ini variannya yang lebih besar ya, teman-teman. Kalau ini yang varian 12 GB, nah aku di sini membeli yang varian 8 GB. Tapi kalau misalnya dengan harga segini, mungkin kalau misalnya yang 8 GB pun mungkin 1 juta lebih murah. Mungkin sekitar 6 jutaan sekian. Tapi teman-teman, HP ini aku beli di China dengan harga, nih aku bakal tampilin ya teman-teman. Nah, jadi HP ini aku beli dengan harga 1.798 yuan. Atau renminbi ya teman-teman. Harga ini kalau kita rupiahkan itu sekitar 4.054.244. Dan harga ini adalah harga yang terdiskon. Aslinya tuh sekitar 2.100 RMB ya. Jadi gini ya teman-teman, HP ini memiliki spek yang sama dengan HP di brand lain dengan harga mungkin ya 8 juta, 9 juta karena udah menggunakan Snapdragon 870. Kemudian bisa charge-nya super cepat, charge-nya itu bisa cuma 30 menit padahal baterainya itu ada 5000 mAh ya teman-teman. Kemudian cooling sistemnya udah super bagus kalau misalnya mau dipakai buat main game, buat apapun atau buat kerja nggak bakal nge-lag. Layarnya 120 Hz. Kemudian desainnya unik banget, kalau kamu lihat di sini ada garis, di sini garis hitam, ini unik banget dan berbeda dari orang lain. Kemudian masih banyak banget fitur yang aku suka dari HP ini. Dan HP ini kalau misalnya di brand lain itu bisa dijual seharga mungkin 8 juta, 9 juta karena ini dari namanya udah flagship killer ya teman-teman, atau pembunuh flagship.
HP ini di brand lain harganya mungkin bisa semahal itu, tapi di HP ini itu harganya cuma 6 juta. Kemudian 6 juta aku beli dengan harga diskon, yaitu 4 juta. Ya artinya aku mendapatkan value HP seharga 8 juta dengan mengeluarkan 4 juta. Dan 4 juta ini aku keluarkan dari passive income-ku, yang artinya aku tidak menggunakan dana pokokku. Nah, dengan melakukan hal itu, berarti secara nggak langsung aku mendapatkan barang ini dengan gratis ya, teman-teman. Karena kita ambil contoh aja nih. Kalau misal kamu punya uang, katakan aja ya, kamu punya uang 1 miliar. 1 miliar tersebut kamu investasikan menghasilkan 10% atau 15% lah per tahun. Itu berarti kamu mendapatkan per tahun sekitar 150 juta passive income. Nah, dari 150 juta itu, kamu gunakan mungkin 4 juta, 5 juta buat beli HP baru. Itu nggak bakal ngefek ke keuanganmu. Kemudian, sisanya 145 juta kamu investasikan lagi, supaya di tahun depannya kamu akan menghasilkan lebih banyak uang dari passive income hasil investasi ya teman. Nah, jadi mindset itu yang aku tanam dalam hal aku kalau misalnya pengen membeli barang. Nah, ini juga aku pengen ngambil, mungkin gambar ini banyak kamu bisa temukan di page-page motivasi ya. Jadi aku kan punya TikTok yaitu Investor Habit. Nah, di sini aku juga post banyak quotes motivasi, salah satunya ini ya, teman-teman. Nah, ini merupakan mindset kebanyakan orang versus mindset entrepreneur, atau kalau misalnya biasa disebut yaitu mindset kaya ya, teman-teman. Mindset kebanyakan orang adalah kalau mereka punya penghasilan tersebut akan digunakan langsung untuk pengeluaran. Jadi misal mereka punya uang 10 juta, langsung 10 juta dipakai buat pengeluaran atau buat beli gaya hidup, atau buat gaya, atau buat membeli liabilitas. Namun, mindset entrepreneur atau mindset orang kaya, mereka memiliki mindset yang berbeda, teman-teman. Di mana uang tersebut digunakan untuk membeli aset terlebih dahulu, aset tersebut menghasilkan passive income, baru dari passive income tersebut digunakan untuk membeli barang yang mereka pengen beli, atau mungkin liabilitas, atau mungkin barang yang buat gaya hidup ya teman. Hal ini juga yang kuanut ya. Nah, di sini kamu bisa baca kebanyakan orang menghabiskan uangnya untuk membeli gaya hidup. Seorang entrepreneur menggunakan uangnya untuk membeli aset yang akan membayar gaya hidup dan menghasilkan lebih banyak lagi uang untukmu. Nah, prinsip ini yang aku bawa dalam kehidupanku sehari-hari. Di mana dalam aku punya uang, kebanyakan uang tersebut aku gunakan untuk menghasilkan passive income dulu, teman-teman. Jadi aku gunakan untuk menghasilkan passive income yang jauh lebih besar dari harga barang tersebut, baru aku menggunakan passive income tersebut, sebagian kecilnya aku gunakan untuk membeli barang. Dengan kita melakukan hal tersebut, artinya kita nggak akan menggunakan dana pokok, karena dana pokok kita menghasilkan passive income-nya kita pakai sedikit buat membeli barang untuk gaya hidup ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya uang kita belum seberapa, kita jangan beli barang dulu. Misalnya jangan uang kita 20 juta, langsung kita pakai buat beli iPhone. Jangan seperti itu. 20 juta kita invest sampai uangnya menggulung, sampai besar banget. Passive income yang udah gede, baru uang tersebut boleh kita pakai sebagian kecil untuk membeli barang gaya hidup ya. Kalau misalnya kita lihat quotes di sini, ini juga sama sih. Ini yang membedakan poor mindset sama rich mindset. Kalau misalnya orang poor mindset kebanyakan dari penghasilan langsung beli gaya hidup ya. Tapi kalau misalnya orang rich mindset, mereka dari punya uangnya dipakai buat beli aset, bangun bisnis, beli properti, beli investasi. Nanti dari hasil investasi ini baru mereka menggunakan untuk gaya hidup mereka, yang artinya mereka nggak menggunakan dana pokok mereka, karena dana pokok mereka udah diinvestasikan, udah bekerja menghasilkan uang ya teman. Juga sama seperti ini, always invest into asset first. You can buy a car and pay it off through your legal job. Artinya kamu bisa aja sih, kamu punya penghasilan langsung kamu beli buat beli mobil ya. Tapi kamu bisa juga pilihan kedua, save up some more money, invest into asset which will pay for your car. Artinya kamu dari penghasilan, dari pekerjaan utama atau dari bisnis atau side hustle atau sampingan apapun itu, kamu gunakan untuk membeli aset tersebut yang akan membayar untuk gaya hidup kamu ya teman-teman. Nah, jadi hal ini sama seperti hal yang aku lakukan pada kali ini, yaitu aku menggunakan sebagian kecil dari penghasilanku. Saat ini aku memiliki aset yang menghasilkan aku passive income sekitar belasan juta per bulan. Dari belasan juta itu, sedikit aku gunakan untuk membeli HP ini. Sisa uangnya kemana? Sisa uangnya aku reinvestasikan kembali, supaya uang tersebut di kedepannya akan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan kalau misalnya aku mendapatkan lebih banyak uang atau lebih banyak passive income, maka aku bisa mereinvestasikan semua keuntungan tersebut, dan di tahun kedepannya aku mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Hal ini yang ditanamkan dalam prinsip The Richest Man in Babylon ya teman. Kalau misalnya kamu baca buku itu, di buku itu ditulis bahwa kamu harus membuat uangmu menghasilkan anak, kemudian anak-anak dari uangmu harus menghasilkan cucu atau menghasilkan anak lagi ya teman. Jadi kalau misal kamu punya uang yang udah beranak cucu, gunakan uang tersebut untuk diinvestasikan. Boleh kamu pakai, tapi pakai kecil aja, sisanya kamu reinvestasikan. Nah, jadi gitu ya teman. Di sini aku juga pengen membahas
prinsip apa aja sih yang aku lakukan dalam aku membeli barang? Nih, prinsip-prinsip ini kalau misalnya kita sering lakukan prinsip ini dalam jangka panjang, keuangan kita bakal jauh lebih baik ya teman-teman. Yang pertama, kamu beli kalau kamu perlu, bukan beli kalau kamu mau. Jadi kalau misalnya kamu pengen membeli suatu barang, pastikan barang tersebut adalah barang yang emang kamu perlukan. Jangan sampai itu cuman mau doang, cuman pengen, terus kamu beli ya teman-teman. Bahkan aku selalu menerapkan prinsip yang namanya menunda impulsif buying. Dimana kalau kamu pengen beli sesuatu, kamu jangan langsung beli, tapi kamu tunda dulu keinginan membeli tersebut selama beberapa hari. Kamu boleh tunda selama mungkin 3 hari, 5 hari, atau tunda seminggu. Nanti kalau misalnya setelah 1 minggu ternyata kamu nggak pengen beli barang lagi, artinya waktu itu kamu cuma impulsif buying, cuma karena ada dorongan sesaat buat kamu beli barang, tapi aslinya kamu nggak gitu butuh dan nggak gitu mau juga. Jadi kalau kamu pengen beli suatu barang, jangan langsung beli, kamu ambil beberapa hari dulu, kamu pikirin matang-matang. Kalau misalnya emang tetap masih mau, atau emang perlu banget, ya kamu nggak apa-apa sih beli. Tapi kalau misalnya barang tersebut yang bisa nunjang produktivitas kamu, ya itu beda cerita ya teman-teman. HP yang aku beli ini juga karena bisa menunjang produktivitas aku. Jadi sebenarnya HP yang lama ini udah babak belur ya teman-teman. Udah dibelinya tahun 2017. Terus kalau misal kamu lihat di sini tombol home-nya udah copot. Terus juga layarnya udah pernah retak, waktu itu pernah ketimpa sama tas, terus layarnya retak sampai aku ganti, keluarin beberapa uang. Terus juga baterainya itu udah parah banget ya teman-teman, karena udah 5 tahun baterainya nggak diganti. Terus yang namanya di China ini kan kita sering setiap tahun pasti ada winter. Jadi kalau udah di masa winter itu baterainya udah nggak kuat teman-teman. Dimana bateraiku ini kalau misal di charge sampai penuh, dia cuma bisa tahan sekitar 1 jam ya teman-teman. 1 jam udah mati lagi HP-nya. Terus juga loadingnya udah lama banget karena HP-nya udah 5 tahun. Nah, padahal HP ini adalah HP yang aku perlukan untuk keperluan content creation dan untuk menghasilkan uang ya teman-teman. Jadi aku pikir ya mungkin udah saatnya juga untuk ganti HP karena udah 5 tahun. Makanya aku mengganti HP yang baru ini ya teman-teman. Nah, berikutnya prinsip kedua. Jangan membeli barang karena gengsi. Jadi teman-teman, dalam kamu membeli barang, jangan pernah membeli barang itu untuk tujuannya untuk mengimpresi orang lain. Buat apa kamu membeli suatu barang yang kamu nggak perlukan dengan uang yang kamu nggak punya, alias kamu menggunakan cicilan untuk mengimpresi orang lain yang bahkan kamu nggak sukai? Buat apa? Gak ada gunanya. Jadi kita dalam membeli sesuatu, kita harus membeli untuk keperluan diri sendiri, dan kita membelinya mengikuti money dialnya kita. Kita pengennya apa? Gak usah kita beli karena kita misalnya gengsi, pengen kelihatan lebih keren, pengen supaya dinilai orang lebih oke. Sama aja teman-teman. Di sini juga mungkin aku bisa aja beli iPhone atau beli HP apapun yang harganya lebih mahal. Cuman untuk saat ini aku masih belum perlu banget ya. Nggak tahu di kedepannya nanti kalau misalnya perlu aku mungkin bakal beli. Tapi kalau misalnya di saat ini, aku masih nggak perlu karena kebutuhan aku masih content creation yang dasar banget ya teman. Nah, jadi prinsipnya adalah kita jangan membeli barang karena kita gengsi, tapi beli barang yang emang kamu butuhkan, yang emang kamu mau, dan ngikutin money dial kamu. Jadi ingat, kamu beli barang bukan untuk ngimpresi orang lain ya teman. Kemudian, prinsip ketiga, pastikan kamu bisa membeli barang tersebut berkali-kali lipat. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau kamu katakan kamu punya uang 20 juta, jangan langsung semuanya dipakai buat beli HP. Tapi kamu pastikan uang kamu udah berpuluh-puluh kali lipat, atau mungkin 10 kali lipat, baru kamu beli suatu barang. Contoh, kamu pengen beli HP 20 juta. Pastikan uang kamu udah katakan 200 juta dulu, baru kamu membeli barang seharga 20 juta. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak mengganggu cash flow kamu ya teman. Jadi cash flow kamu tetap bagus, di mana uang kamu lebih banyak kamu gunakan untuk investasi dan menghasilkan passive income. Jadi kita mikirnya gimana cara supaya kita bisa menghasilkan uang dengan uang ini. Baru nanti belakangan, baru kita kalau misalnya uangnya udah banyak, asetnya udah banyak, passive income-nya udah lumayan, baru kita gunakan untuk membeli barang-barang yang mungkin untuk keperluan gaya hidup atau keinginan aja ya teman. Nah, aku juga pengen ngutip salah satu quotes dari Jay-Z. Beliau berkata, "If you cannot buy it twice, you cannot afford it." Artinya kalau kamu belum mampu beli barang tersebut 2 kali, artinya kamu belum mampu sebenarnya buat beli barang itu. Nah, jadi kalau prinsip aku, biasanya aku pastikan aku uangnya udah 10 kali lipat dulu, baru aku boleh beli barang tersebut. Tapi itu kembali lagi disesuaikan dengan kamu ya teman-teman. Cuman angkanya multiplier yang lebih gede, itu maka akan lebih bagus. Berarti kamu cash flow-nya nggak akan terganggu dengan kamu melakukan pembelian tersebut. Prinsip berikutnya, prinsip keempat, beli dengan passive income. Seperti yang aku udah jelasin tadi, jangan pernah menggunakan dana pokok kamu. Jadi kalau kamu punya uang, uangnya kamu investasikan dulu, uang tersebut menghasilkan passive income, baru passive income-nya kamu gunakan untuk membeli barang yang kamu pengen beli ya teman-teman. Jadi gitu ya. Nah, berikutnya prinsip yang
yang kelima, beli value item. Cari barang dengan perbandingan performa dan harga terbaik. Nah, ini ya tadi aku udah bilang, yaitu price to performance-nya cari yang tinggi ya, teman-teman. Artinya kamu dalam membeli suatu barang, kamu cari barang yang paling se-worth it-nya, teman-teman. Dimana brand yang aku beli ini merupakan brand Realme. Brand Realme itu merupakan brand yang flagship killer ya. Dimana dengan harga sekian, kamu bisa mendapatkan value yang super duper tinggi. Kalau misal di HP lain harganya jauh lebih mahal, di HP ini dengan spek yang sama, kamu bisa dapat harga yang lebih murah. HP-HP flagship killer ada banyak brand lain juga sih. Mungkin contohnya Xiaomi, Realme, seperti itu ya teman-teman. Makanya aku dalam membeli suatu barang, aku cari yang value item. Sama seperti aku membeli komputer ini. Komputer ini aku beli cuma seharga 11 juta, tapi kalau misalnya di Indo, itu harganya bisa sekitar 20-an juta ya, karena menggunakan grafik RTX 2060. Nah, jadi gitu, untuk membeli suatu barang, pastikan kamu beli value item. Beli yang harganya tuh di bawah value aslinya. Misalnya value-nya 20 juta, harganya cuma 10 juta, ya kamu beli. Ini sama aja seperti kalau kamu pengen beli saham ya, dimana kamu menggunakan yang namanya nilai intrinsik. Kalau misalnya harga saham aslinya katakan 1000, tapi di market cuma 500, pasti kamu beli. Dimana kamu dengan melakukan tersebut, kamu mendapatkan margin of safety. Nah, hal ini juga aku anut ya teman-teman, dalam membeli suatu barang, aku pastikan uang tersebut semaksimal mungkin manfaatnya, dengan setiap rupiah yang aku keluarkan memberikan value yang setinggi mungkin buat aku ya teman-teman. Nah, berikutnya, hal yang terakhir adalah pastikan barang tersebut bisa menghasilkan lebih banyak uang. Nah, jadi pastikan barang yang kamu beli ini kalau bisa buat keperluan produktivitas ya teman-teman. Dimana dengan kamu membeli suatu barang ini, pastikan kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Katakan kalau misalnya kamu seorang fotografer, misal kamu pengen beli lensa, ya nggak apa-apa, karena kalau dengan kamu beli lensa, kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan lensa tersebut. Atau katakan kamu content creator, pengen beli laptop yang lebih bisa produktif, ya nggak apa-apa, itu kan tujuannya untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, jadi untuk melakukan suatu pembelian, kita harus bijak, pastikan barang tersebut adalah barang yang bisa menghasilkan lebih banyak uang, atau barang tersebut bersifat produktif. Nah, mungkin sekian aja dengan pembahasan pada kali ini. Kalau misal kamu pengen tanya-tanya, kamu boleh tulis di kolom komentar. Hari ini pembahasannya agak santai, kita cuma bahas tentang kenapa aku melakukan pembelian barang ini. Nanti aku juga mungkin bakal tambahin footage-footage di belakangnya, b-rollnya, yaitu unboxing saat aku melakukan unboxing terhadap barang yang baru sampai, yaitu HP ku ini. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh juga follow TikTok kita di Investor Habit ini. TikToknya udah lumayan berkembang ya, teman. Di sini kita udah punya sekitar 238.000 subscriber. Kemudian kamu juga boleh follow channel ini. Buat kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist di channel ini ya, teman. Di sana aku udah siapin berbagai macam platform yang udah aku kategorikan ke dalam satu playlist. Nanti kamu cek aja kamu pengen belajar investasi di mana. Terus selalu ingat buat utamakan untuk berinvestasi dulu, baru nanti gaya hidup belakangan ya teman-teman. Seperti yang aku tekankan di channel ini, yaitu Investor Habit, kebiasaan kita dalam berinvestasi dan mengelola keuangan. Semoga video ini bermanfaat. Terus aku juga pengen ngucapin bagi teman yang sedang menjalankan puasa, semoga puasanya bisa diberi kelancaran sampai akhir nanti ya teman. Sekian video dari aku, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.